buat 70. Di sini saya akan melakukan praktikum dalam kegiatan 5 yang berjudul bidang miring. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja dari bidang miring. Yang kedua yaitu untuk mengetahui keuntungan mekanis dari bidang miring. Yang ketiga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penggunaan bidang miring. Dan yang terakhir yang keempat adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dalam bidang miring. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini ada timbangan, meja belajar, buku kecil, buku besar, kotak tisu, kotak pensil, karet, penggaris, busur, dan yang terakhir ada tabel hasil pengamatan. Langkah kerja dari praktikum ini adalah yang pertama kita ambil beban 1. Beban 1 ini adalah buku kecil. Lalu kita timbang menggunakan timbangan. Setelah itu kita ambil tabel hasil praktikum lalu kita catat beratnya berapa dari beban 1. Setelah itu kita ambil karet lalu kita ikatkan ke dalam beban 1. Setelah itu kita ambil untuk tinggi yang pertama dari meja, yaitu kita menggunakan kotak tisu. Setelah itu kita mengukur berapa panjang dari papan dari meja belajar ini. Setelah itu kita catat berapa panjang dari lintasan bidang miring. Setelah itu kita ukur berapa derajat dari sudut, berapa besar sudut dari papan ini. Setelah itu kita catat di dalam tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu kita ambil beban 1 lalu kita angkat untuk ke atas dari bidang miring tapi tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang dari karet tersebut. Setelah diukur panjangnya, lalu kita catat di dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita ambil beban 1, lalu kita angkat beban 1 ini ke bagian atas bidang miring dengan melalui bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang karet dengan melalui bidang miring. Setelah selesai, lalu kita tuliskan panjang karet dengan bidang miring dalam beban 1. Setelah itu kita ubah tinggi dari bidang miring, yaitu menggunakan meja belajar. Lalu kita ambil beban 1, lalu kita angkat ke atas bidang miring tapi tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita ukur
berapa panjang karet yang tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita catat dalam tabel hasil pengamatan di dalam tinggi yang kedua. Setelah itu kita angkat kembali beban yang pertama dengan melalui bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang karet melalui bidang miring. Lalu kita catat dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita ubah tinggi dari bidang miring menggunakan buku besar. Lalu kita ambil beban 1 dan kita harus mengangkat beban 1 ke atas bidang miring tapi tanpa melalui bidang miring. Langkah selanjutnya kita mengukur panjang karet tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita catat dalam tabel hasil pengamatan. Setelah selesai, lalu kita ambil beban 1 dan kita angkat ke dalam atas bidang miring dengan melalui bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang karet melalui bidang miring. Lalu kita tuliskan dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita ulang kembali menggunakan tinggi yang pertama. Namun kita menggunakan beban yang kedua, yaitu buku kecil beserta kotak pensil. Lalu kita timbang terlebih dahulu. Setelah itu kita catat berat beban kedua di dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita ambil beban 2, lalu kita ikat dengan karet. Setelah itu kita angkat beban 2 untuk naik ke atas bidang miring, namun tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang karet yang tanpa melalui bidang miring. Lalu kita catat di dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita ambil beban 2 di dalam keadaan tinggi yang sama, namun kita angkat ke atas bidang miring dengan melewati bidang miring. Setelah itu kita ukur tinggi karet yang melalui bidang miring. Selanjutnya kita catat dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita menggunakan ketinggian yang kedua, yaitu menggunakan meja belajar, kaki dari meja belajar. Kita angkat beban 2 tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang
dari karet yang tanpa melalui bidang miring. Lalu kita catat di dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita angkat beban kedua dengan melalui bidang miring. Lalu kita ukur panjang dari karet dengan melalui bidang miring. Setelah itu kita catat dalam lembar hasil pengamatan. Setelah itu kita ubah dengan tinggi yang ketiga, yaitu menggunakan buku besar. Selanjutnya kita angkat beban yang kedua ke atas bidang miring tapi tanpa melalui bidang miring. Selanjutnya kita ukur menggunakan penggaris panjang karet yang tanpa melalui bidang miring. Setelah itu kita catat dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita ambil beban yang kedua, lalu kita angkat ke atas bidang miring dengan melalui bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang karet dengan melalui bidang miring. Selanjutnya kita catat dalam lembar hasil pengamatan. Sekian praktikum modul 5 dari saya. Wassalamualaikum.